Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita dan berbahagia karena saudara terkasih kita, saudara Puji Trisantoso dan saudari Ansela Benediktia akan melangsungkan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah pemberkatan nikah pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi pernikahan kedua mempelai, bahkan bagi kita semua di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang terpilih di dalam Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat ke-22 hingga ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk kita semua di bawah judul perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Jemaat kekasih Tuhan, banyak orang di luar sana yang menghabiskan masa pacaran selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan akhirnya lewat perjuangan berat, mereka berhasil masuk ke jenjang pernikahan. Berharap kisah pernikahan menjadi kisah yang berakhir dengan happy ending atau bahagia, namun tidak sedikit di dalamnya terdapat perselisihan yang bahkan muncul di awal pernikahan. Tidak sampai setahun akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Ternyata masa pacaran yang lama bukanlah menjadi jaminan untuk memasuki kehidupan pernikahan yang baik dan sehat. Tidakkah ironis rasanya jika melihat banyak pasangan yang menghabiskan masa pacarannya jauh lebih lama dibandingkan dengan masa pernikahannya? Jemaat kekasih Tuhan, jika sebuah pernikahan tidak memiliki dasar yang kuat dan benar, maka akan mengarah pada konflik, ketidakharmonisan, dan akhirnya berujung pada perceraian. Kasus seperti ini banyak terjadi dan bukan hal yang baru. Bahkan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak lagi terasa aneh. Dan tidak hanya terjadi di luar kekristenan, tetapi juga terjadi di kalangan orang percaya. Jemaat kekasih Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, mengapa Rasul Paulus menulis hal yang demikian? Jika kita melihat tentang latar belakang jemaat di Efesus, maka kita akan menemukan jawabannya. Surat ini ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara di Roma. Maksud dari surat ini adalah untuk menguatkan iman jemaat agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktik penyembahan kepada dewa Yunani, yaitu dewa
Sebab bagi masyarakat Efesus, Dewi Artemis dipahami sebagai dewi kesuburan. Selain itu, masyarakat Efesus juga melakukan praktik penyembahan kepada Kaisar. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menuliskan surat ini agar jemaat di Efesus dapat hidup sesuai dengan standar-standar yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Tema kuat yang dimunculkan dalam kitab ini adalah kekayaan di dalam Kristus. Selain itu, kitab ini menunjukkan keseimbangan antara doktrin yang benar, pasal 1 hingga pasal yang ketiga, dan penerapan praksisnya, pasal 4 hingga pasal 6. Oleh sebab itu, Paulus menguraikan dengan rinci bagaimana seharusnya posisi dan relasi antara suami dan istri itu dalam kehidupan orang percaya yang berbeda dari kehidupan lingkungan di sekitarnya. Jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama beberapa pokok penting kehidupan pernikahan yang diuraikan oleh Paulus dalam ayat 22 hingga ayatnya ke-33 yang akan menjadi dasar pernikahan bagi orang percaya. Yang pertama adalah dasar kewajiban seorang istri dari ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Jemaat kekasih Tuhan, hal penting yang pertama adalah mengenai dasar kewajiban seorang istri yang terdapat di dalam ayat 22 hingga 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduknya istri pada suami termaksud menghormati dan menaati suami yang didasarkan kasih kepadanya. Istri harus melakukan hal ini sebagai ketaatan kepada kekuasaan Allah yang memerintahkannya supaya mereka melakukannya seperti kepada Tuhan. Allah tidak hanya menghendaki dan menuntut kewajiban yang dapat mendatangkan kehormatan secara langsung kepadanya, tetapi juga mendatangkan rasa hormat kepada sesama kita. Kesediaan seorang istri untuk tunduk kepada suaminya atau merendahkan diri kepada suaminya ditunjukkan sebagai wujud ketaatannya kepada Kristus. Ketaatan kepada Kristus adalah alasan yang utama seorang istri bersikap hormat dan tunduk kepada suami. Itulah pemahaman yang tepat dari ayat 22 mengenai sikap tunduk seorang istri terhadap suami. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Mengapa istri harus tunduk kepada suami? Karena suami adalah kepala istri. Kiasan ini diambil dari kepala tubuh jasmani manusia yang menjadi tempat berbagai alasan, hikmat dari pengetahuan, serta sumber segala macam pengertian dan gerakan, serta merupakan anggota tubuh yang lebih unggul. Oleh sebab itu suami menjadi kepala istri, karena sejak semula Allah telah memberikan hak kepada suami untuk menjadi kepala istri. Rasul Paulus juga menambahkan kalimat, dialah yang menyelamatkan tubuh, sama seperti Kristus yang telah menyelamatkan umatnya dan menjadi tempat perlindungan, penolong dan penyelamat. Maka demikianlah seorang suami. Suami harus menjadi tempat perlindungan dan penghiburan bagi sang istri, dan itulah sebabnya mengapa istri harus tunduk dan taat kepada suami. Istri harus tunduk dengan penuh kesetiaan, sukacita dan kerendahan hati, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hal ini dipertegas di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 25. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, dasar ketaatan istri kepada suami adalah seperti ketaatan jemaat kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kewajiban seorang istri kepada suami adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar atau diberi pengecualian dengan alasan apapun. Kita tidak bisa tunduk kepada Tuhan dengan bergantung pada kondisi. Seperti itu pula istri kepada suami. Apapun alasannya, entah gaji istri lebih besar daripada suami, istri berperan lebih banyak dalam keluarga, ataupun alasan yang lainnya, kita diingatkan bahwa sebagai seorang istri, kita tetap harus tunduk kepadanya. Hal yang kedua, dasar kewajiban suami, terdapat dalam ayat 25 hingga ayat yang ke-27.
Jemaat kekasih Tuhan, dalam bagian yang kedua ini ialah uraian tentang bagaimana tugas dan kewajiban menjadi seorang suami. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ketika mendengar kewajiban suami kepada istri, kita memikirkan hal yang berat. Sebab kita tahu bagaimana cara Kristus mengasihi jemaatnya. Yesus tidak menyayangkan nyawanya atau kenyamanannya, bahkan statusnya demi keselamatan umatnya. Dia rela menyerahkan dirinya demi kita semua, menggantikan kita semua yang seharusnya kitalah yang tergantung di atas kayu salib itu. Seperti itulah kasih Kristus. Seperti itu juga lah kunci kesuksesan hubungan dari pihak suami. Suami harus bisa mengasihi istri seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya dengan pengorbanan diri. Selanjutnya kita melihat dalam ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat kekasih Tuhan, jika kita melihat dari ayat 25, 26, dan 27, kita melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan 5 kata kerja yang urutannya mengacu pada tingkat-tingkat komitmen Kristus kepada jemaatnya. Yaitu Kristus mengasihi jemaatnya, ia menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dan akhirnya menempatkan di hadapannya dalam kemuliaan. Ungkapan Kristus mengasihi jemaatnya merujuk pada keadaan kekal dahulu ketika ia mengasihi umatnya, lalu mengambil keputusan untuk datang ke bumi dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Selain itu, ia menyerahkan dirinya demi jemaatnya. Penyerahan itu tentu merujuk kepada salib Kristus. Lalu mengapa Kristus melakukan semua ini? Tujuannya adalah untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya. Dikatakan melalui permandian dengan air dan firman yang tentu merujuk pada baptisan. Jemaat kasih Tuhan, setelah itu kita melihat kembali kata menempatkan. Ini diartikan bahwa Kristus menempatkan mempelainya atau jemaatnya di hadapan dirinya. Kata menempatkan akan terjadi pada saat Kristus datang kembali untuk menerima mempelainya atau jemaatnya dengan cemerlang. Atau dalam bahasa aslinya endoxon. Kata ini sering dikaitkan dengan pakaian dan karena itu merujuk pada pakaian nikah yang indah dan agung. Sebuah jemaat yang sempurna, cemerlang, sempurna dalam pengetahuan dan kekudusan, tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa ada kelainan bentuk atau pencemaran yang tertinggal, tetapi seluruhnya indah dan menyenangkan. Termasuk seorang suami dan istri yang melakukan kewajibannya masing-masing dengan benar dan taat sampai akhir. Jemaat kekasih Tuhan, kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita sekalian merupakan kemuliaan yang luar biasa, yaitu bagi kita yang menerapkan kasih Kristus dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan pernikahan. Bagian yang ketiga yaitu satu tubuh dan rahasia besar. Di ayat 28 hingga ayat yang ke-33. Setelah Paulus menguraikan mengenai peran dan fungsi dari istri dan suami di dalam pernikahan, ia menutupnya dengan sebuah kiasan yang indah, yaitu satu tubuh. Di mana kiasan ini ingin menggambarkan sesungguhnya dasar dari hubungan suami dan istri yang diuraikan dalam ayat 28 hingga 30. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Tentu di antara kita di tempat ini tidak akan ada yang mau menyakiti atau menghancurkan bagian tubuhnya sendiri. Betapapun bentuk dan rupanya, pasti akan dirawat dan mengasuhnya selama ia masih punya kewarasan. Selain itu, makna satu tubuh adalah bagaimana setiap pasangan harus saling melengkapi, seperti tubuh kita sendiri. Misalnya, jika tangan yang satu tidak sempurna, maka tangan yang satu akan membantunya.
begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu setiap pasangan harus hidup dengan saling melengkapi satu sama lain. Kristus mengasihi jemaatnya karena ia menganggap bahwa jemaat adalah anggota tubuhnya. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Ia melengkapinya dengan semua hal yang ia anggap berguna atau baik baginya, dengan segala sesuatu yang penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan kekalnya. Karena jemaat adalah tubuhnya, sama seperti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jemaat dikasih Tuhan, hubungan suami dan istri harus dimaknai dalam kiasan satu tubuh. Maka seperti itulah seharusnya suami harus mengasihi istrinya, yang tidak lain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tubuhnya. Jemaat dikasih Tuhan, kita juga melihat kiasan yang lain dalam ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jemaat kekasih Tuhan, istri menjadi satu daging dengan suaminya, bukan secara jasmani tetapi secara hukum dan hubungan. Dan inilah alasan mengapa suami harus mengasihi istrinya dalam kasih sayang sangat mungkin. Karena pernikahan menjadikan suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu, seperti yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 5 hingga ayat yang 6. Artinya, apabila seorang suami tega menyakiti istrinya, itu sama saja suami tersebut menyakiti tubuhnya sendiri. Dan itu tidak dilakukan oleh orang yang waras, dan tentu saja bertentangan dengan cara Kristus mengasihi jemaatnya. Kalimat ayat 31 merujuk dalam Kejadian 2 ayat 24. Ketika Hawa diberikan kepada Adam sebagai penolong yang sepadan. Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat akrab dan hangat, sehingga harus rela meninggalkan ayah dan ibu untuk bersatu dengan istri. Sebab baik istri maupun suami adalah anggota tubuh Kristus. Tanpa kewajiban ini mungkin akan banyak suami-suami yang menyalahgunakan keunggulan dan kepemimpinan mereka. Oleh sebab itu kasih Kristus kepada jemaat dikemukakan sebagai teladan untuk hal ini, di mana kasihnya merupakan kasih sayang yang tulus, murni, bergairah dan tetap, walaupun kadang-kadang jemaat melakukan kesalahan karena ketidaksempurnaan mereka. Namun Yesus tetap mengasihi mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan bahwa hal ini merupakan rahasia besar. Dasar dari hubungan suami istri terletak pada kasih Kristus kepada jemaatnya dan kasih jemaat kepada Kristus. Sehingga Rasul Paulus menutup pembicaraan pasal ini dengan sebuah ringkasan pendek mengenai kewajiban suami dan istri. Ayat 33. Jemaat dikasih Tuhan, ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan mereka bertengkar dan suaminya menghardik istrinya dengan sangat keras. Istri yang kena hardik merasa sakit hati, tetapi tanpa berkata-kata ia menuliskan rasa sakit hatinya itu di atas pasir. Hari ini suamiku menyakiti hatiku. Mereka harus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka bisa mandi, dan pada akhirnya mereka menemukan oasis tersebut dan akhirnya mandilah mereka. Si istri mencoba berenang namun nyaris tenggelam dan berhasil diselamatkan oleh suaminya. Ketika dia mulai siuman dan rasa takutnya hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini suamiku yang baik menyelamatkan nyawaku." Suaminya kemudian bertanya, "Mengapa setelah saya melukai hatimu, kamu menulisnya di atas pasir dan sekarang kamu menulisnya di atas batu?" Kemudian istrinya sambil tersenyum ia menjawab, "Ketika hal buruk terjadi, kita harus menulisnya di atas pasir, agar ketika angin berhembus ia akan menghapus tulisan itu. Dan bila sesuatu yang luar biasa diperbuat oleh suamiku, aku harus memahatnya di atas batu hatiku, agar tidak bisa hilang tertiup angin
dan akan selalu kuingat. Jemaat kasih Tuhan, dalam kehidupan pernikahan mungkin sering timbul perbedaan pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Bahkan terkadang sangat menyakitkan. Yang terpenting adalah belajar untuk saling mengasihi dan mengampuni. Sama seperti apa yang telah dilakukan Kristus bagi jemaatnya, agar tidak menjadi akar kepahitan di kemudian hari. Sebagai istri, nikmatilah peran dan kewajiban yang ditetapkan Kristus untuk dilakukan dan ditaati. Begitupun dengan suami, lakukanlah semua peran dan kewajiban dengan sukacita dan kesetiaan. Jemaat kasih Tuhan, upacara pemberkatan nikah saat ini adalah langkah awal dalam membangun dan membina keluarga Kristen. Tetapi ingat, hanya langkah awal di dalam sebuah ikatan yang dipersatukan Tuhan. Jadi ini hanya langkah awal. Sebagai suami dan istri, kita akan diperhadapkan kepada langkah penting selanjutnya, yaitu langkah perjalanan ke rumah tangga. Kita sebagai orang percaya yang menggambarkan relasi jemaat dengan Kristus. Sebab beriman kepada Kristus bukanlah satu langkah saja, tetapi merupakan sebuah perjalanan iman seumur hidup. Dari perenungan kita yang telah dijelaskan bukan berbicara tentang otoritas atau kekuasaan dalam sebuah kehidupan pernikahan, tetapi berbicara tentang cinta kasih secara timbal balik. Pernikahan adalah suatu lembaga yang telah ditetapkan Tuhan dari semula bagi semua orang. Bahkan pernikahan merupakan desain Allah sendiri dan merupakan perjanjian di hadapan Tuhan dan umat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang sudah menikah dan menjalankan kehidupan pernikahan dengan masa waktu yang cukup lama, mari memaknai kembali pernikahan dan hubungan saudara dengan pasangan. Dan bagi kedua mempelai yang berbahagia hari ini, mari juga mengingat dan merenungkan peristiwa yang terjadi hari ini. Bahkan firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Kita semua tahu bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, yang 100% tidak ada masalah. Tetapi kunci yang disebut sebagai rahasia besar menjadi dasar hubungan suami istri ialah kasih Kristus yang harus menjadi dasarnya di dalam sebuah pernikahan, yang dapat menjadi alat yang bisa mencegah pertengkaran, menyelesaikan keretakan, lalu merekatkan kembali hubungan atau ikatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap kita bisa menikmati sebuah keindahan hubungan yang harmonis, puitis, dan penuh romansa, karena kunci rahasianya sudah diberikan Tuhan bagi kita semua di hari ini, yaitu kasih Kristus. Saya mengutip sebuah kalimat dari Gary Chapman yang merupakan seorang konselor pernikahan berkata, "Bagaimana kalau pernikahan bukan menjadikan engkau bahagia, tetapi menjadikan engkau lebih kudus?"